Honda tangkap gas menuju MotoGP 2027. Uji motor 850cc lebih awal, peluang besar untuk Quartararo. Jika sebagian pabrikan MotoGP masih sibuk menyusun strategi dan memetakan arah pengembangan, Honda justru memilih langkah berbeda, menyerang lebih awal. Bukan sekedar menyiapkan motor baru, tetapi bergerak jauh lebih cepat dari kompetitor dengan memulai pengujian motor 850cc yang akan menjadi basis regulasi baru MotoGP mulai 2027. Informasi ini menjadi pembicaraan hangat di pedok setelah jurnalis MotoGP Jack Appleyard dalam podcast Motorsport Republica mengungkapkan bahwa Honda sudah menguji motor spek 850cc di sirkuit Sepang, Malaysia. Kabar tersebut langsung memicu diskusi luas, terutama karena pabrikan lain, termasuk para rival besar dari Eropa, disebut belum menurunkan mesin 850cc ke lintasan. Sulit memastikan seberapa jauh progresnya saat ini, tapi setahu kami, pabrikan Italia bahkan belum menurunkan motor 850cc ke lintasan, sementara Honda sudah melakukannya, ujar Appleyard. Ini bukan langkah kecil. Regulasi 850cc adalah salah satu perubahan terbesar dalam era modern MotoGP. Biasanya, pabrikan menunggu data matang sebelum melakukan tes lintasan. Namun, Honda memilih pendekatan agresif, mengambil resiko demi percepatan pengembangan. Dalam dunia balap, keberanian ini bisa menjadi pembeda antara mengejar ketertinggalan atau memimpin era baru. Pengujian tersebut disebut melibatkan dua pembalap uji, Alex Espargaro dan Takaaki Nakagami. Keduanya dipercaya menggeber prototipe 850cc dalam beberapa sesi tes di Sepang. Bukan sekedar shakedown, tetapi tes serius yang mengumpulkan banyak data teknis. Mereka benar-benar lebih cepat dari jadwal, sudah menempuh banyak kilometer dan kembali menguji motor itu lagi sekarang, tambah Appleyard. Banyak pihak melihat langkah ini sebagai sinyal jelas, Honda ingin kembali ke puncak. Dalam beberapa musim terakhir, pabrikan Jepang itu harus menghadapi periode sulit. Tetapi pengembangan agresif untuk era 2027 menunjukkan bahwa mereka tak ingin sekedar bertahan, mereka ingin bangkit. Dampak ke bursa pembalap, peluang baru untuk Quartararo. Di luar aspek teknis, langkah Honda juga membuka dinamika baru di pasar pembalap. Nama Fabio Quartararo langsung mencuat dalam spekulasi. Juara dunia 2021 itu memang tengah berada di titik sulit bersama Yamaha. Musim-musim terakhir bukanlah masa terbaik bagi Quartararo. Performa Yamaha yang stagnan membuatnya sulit bersaing di barisan depan. Frustasi itu bahkan ia tunjukkan secara terbuka setelah balapan di Austin. Ia mengkritik langsung performa motor dan arah pengembangan tim. Komentar tersebut memicu perdebatan. Sebagian fans menyebut Quartararo terlalu keras terhadap timnya, sementara lainnya menilai itu wajar sebagai refleksi dari pembalap yang haus kemenangan. Di tengah situasi tersebut, peluang bergabung dengan Honda jika motor baru mereka benar-benar kompetitif bisa menjadi jalan keluar besar, terutama jika Honda mampu menunjukkan peningkatan nyata di era 850cc yang akan menandai riset teknis besar di grid MotoGP. Namun, situasi Honda sendiri tidak sepenuhnya stabil. Joan Mir dikabarkan akan meninggalkan tim pada 2027, memunculkan kebutuhan akan pembalap baru. Selain itu, Honda juga dikabarkan sedang mengupayakan tim satelit tambahan untuk memperkuat pengembangan dan distribusi data. Dalam konteks inilah, Quartararo muncul sebagai opsi ideal. Seorang juara dunia dengan gaya balap presisi dan pengalaman membawa motor yang kurang kompetitif menjadi penantang serius. Jika skenario ini terwujud, Honda bukan hanya memperbaiki lini teknis mereka, tetapi juga menyusun paket kompetitif yang solid untuk era baru MotoGP. Mengapa tes awal ini sangat penting? Regulasi 850cc bukan sekedar pengurangan kapasitas mesin. Perubahan ini akan mempengaruhi karakter mesin dan torsi, konsumsi bahan bakar dan aerodinamika serta stabilitas. Distribusi bobot motor, strategi elektronik dan kontrol traksi.
Dengan memulai lebih awal, Honda berpotensi mendapatkan keunggulan data yang signifikan. Ini memungkinkan mereka memahami karakter mesin baru lebih cepat, memperbaiki kelemahan dan menyempurnakan performa sebelum regulasi berlaku penuh. Kesimpulan, Honda tidak lagi mengejar tapi mulai menyerang. Honda terlihat tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu. Mereka tidak menunggu, mereka menyerang lebih dulu. Jika progres 850cc benar-benar secepat laporan yang beredar, maka Honda bisa menjadi salah satu kejutan terbesar di musim 2027. Dan bagi Fabio Quartararo, langkah ini bisa membuka babak baru dalam kariernya. Setelah bertahun-tahun berjuang dengan motor yang kurang kompetitif, kemungkinan bergabung dengan proyek baru yang ambisius tentu menjadi daya tarik besar. Satu hal jelas, MotoGP 2027 akan menjadi medan perang baru dan Honda sudah menyalakan mesinnya lebih dulu. Satu masalah kecil bisa menghancurkan segalanya. Dan itulah yang terjadi pada Fabio Quartararo di MotoGP Brasil 2026. Di saat performanya mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, kenyataan pahit justru datang dari faktor paling krusial dalam balapan modern, ban belakang. Akhir pekan di Autodromo Internasional Ayrton Senna sebenarnya dimulai dengan cukup menjanjikan bagi pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP tersebut. Quartararo berhasil menempatkan dirinya di posisi start ke-8, baris ke-4 grid, sebuah capaian yang bisa dibilang sebagai salah satu performa terbaiknya dalam beberapa waktu terakhir, terutama di tengah masa transisi Yamaha dengan proyek mesin V4 terbaru. Momentum positif itu bahkan berlanjut ke sprint race. Dengan ritme yang solid dan kontrol yang baik, Quartararo mampu mengamankan finish di posisi ke-6. Hasil tersebut memberikan harapan bahwa ia bisa melangkah lebih jauh di balapan utama hari Minggu. Namun, seperti yang sering terjadi di MotoGP, realitas balapan utama bisa berubah drastis. Tanpa peringatan yang jelas, performa Quartararo anjlok secara signifikan. Ia kesulitan menjaga kecepatan, kehilangan ritme, dan pada akhirnya harus puas finish di posisi ke-16, di luar zona poin dan jauh dari ekspektasi awal. Usai balapan, Quartararo tidak mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Ia langsung mengungkap akar masalah yang menjadi penyebab utama kegagalannya. Sejujurnya, kami mengalami masalah dengan ban belakang. Saya tidak memiliki performa yang baik sejak awal, ungkapnya dengan nada jujur. Yang lebih mengejutkan, masalah tersebut sudah ia rasakan bahkan sebelum balapan benar-benar dimulai. Sejak lap pemanasan saya sudah merasa ada yang salah, tapi terkadang hal seperti itu bisa terjadi, dan sayangnya itu terjadi hari ini. Lanjutnya, pernyataan ini memberikan insight penting tentang betapa sensitifnya performa ban dalam MotoGP modern. Ban belakang bukan hanya soal daya cengkram, tetapi juga kunci dalam menjaga stabilitas, akselerasi, dan konsistensi lap demi lap. Ketika performa ban tidak optimal sejak awal, pembalap praktis kehilangan fondasi utama untuk bersaing. Dalam kasus Quartararo, dampaknya terasa di hampir setiap aspek balapan. Ia tidak mampu mempertahankan kecepatan saat keluar tikungan, kesulitan menjaga temperatur ban, dan pada akhirnya kehilangan kepercayaan diri untuk mendorong lebih keras. Situasi semakin diperparah oleh start yang tidak berjalan ideal. Meski memulai dari posisi yang cukup strategis, Quartararo gagal memaksimalkan peluang di lap-lap awal, fase krusial yang sering menentukan arah balapan. Ketika seorang pembalap kehilangan momentum di awal sekaligus menghadapi masalah teknis, efeknya bisa berlipat ganda. Itulah yang dialami Quartararo di Brasil, kombinasi antara start yang kurang optimal dan degradasi performa ban yang tidak terkendali. Jika dibandingkan dengan performanya di sprint race, hal ini menjadi semakin mencolok. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah masalah tersebut murni terkait ban, atau ada faktor lain seperti setup yang tidak sesuai untuk balapan utama? Namun, Quartararo memilih untuk tidak mencari alasan berlebihan. Ia menyadari bahwa dalam balapan, hal-hal seperti ini memang bisa terjadi.
meski konsekuensinya sangat mahal. Balapan yang sulit, ujarnya singkat namun syarat makna. Hasil ini juga menjadi refleksi lebih luas bagi Yamaha. Di tengah upaya mereka untuk kembali ke papan atas, konsistensi masih menjadi tantangan. Performa yang kompetitif di satu sesi belum tentu bisa diterjemahkan ke balapan penuh, terutama ketika variabel seperti ban memainkan peran besar. Bagi Quartararo sendiri, ini adalah pengingat bahwa proses kembali ke level teratas tidak akan berjalan mulus. Setiap detail kecil bisa menjadi pembeda antara finish di 6 besar atau terlempar keluar zona poin. Kini, fokus beralih ke seri berikutnya di Circuit of Americas. Sirkuit yang menuntut kombinasi pengeleman keras dan akselerasi agresif ini akan menjadi ujian berikutnya tidak hanya bagi Quartararo, tetapi juga bagi Yamaha dalam menemukan solusi atas masalah yang terus berulang. Karena di MotoGP, satu hal pasti, jika fondasi seperti ban sudah bermasalah sejak awal, maka balapan hampir pasti sudah hilang bahkan sebelum benar-benar dimulai. Keraguan itu nyata, bahkan datang dari dalam tim sendiri. Di saat proyek mesin baru belum sepenuhnya matang, ekspektasi publik terhadap Yamaha justru ditekan rendah. Namun, satu hasil praktis di Brazil langsung membalikan narasi tersebut secara drastis. Bukan pembalap senior, bukan pula nama yang sudah lama beradaptasi di kelas utama. Justru seorang rookie, Toprak Razgatlioglu, yang mengguncang pedok. Dalam sesi praktis MotoGP Brazil 2026, Toprak mencatatkan waktu tercepat ketiga, sebuah hasil yang dalam konteks saat ini jauh lebih besar daripada sekedar posisi di tabel waktu. Ini adalah sinyal awal bahwa sesuatu yang tidak direncanakan oleh rival, bahkan oleh Yamaha sendiri, sedang mulai terbentuk. Mari kita berhenti sejenak dari asumsi umum. Rookie biasanya butuh waktu, mesin baru biasanya butuh pengembangan panjang, dan kombinasi keduanya hampir selalu menghasilkan musim adaptasi yang penuh inkonsistensi. Namun Toprak menolak semua pola tersebut. Dengan mengendarai motor Yamaha yang masih dalam fase pengembangan mesin V4, sebuah langkah besar dari filosofi inline-4 yang selama ini mereka pertahankan, Toprak justru mampu langsung menyodok ke barisan depan. Lebih mengejutkan lagi, ia mengungguli pembalap pabrikan Yamaha lainnya. Dalam kondisi lintasan Brazil yang belum sepenuhnya stabil, itu bukan sekedar pencapaian teknis, tetapi juga kemenangan dalam hal adaptasi dan kepercayaan diri. Sesi praktis diwarnai kondisi lintasan yang kompleks. Cuaca mendung sepanjang sesi, dengan hujan ringan yang sempat turun, membuat grip berubah-ubah di hampir setiap lap. Dalam situasi seperti ini, pembalap biasanya bermain aman, namun Toprak justru terlihat nyaman. Gaya balapnya yang agresif namun presisi, yang selama ini menjadi ciri khasnya di World Superbike, mulai menemukan bentuknya di MotoGP. Ia mampu membaca perubahan grip dengan cepat, memanfaatkan momen lintasan optimal, dan menjaga ritme tanpa overpush. Hal ini terlihat dari konsistensi lap time yang ia catatkan, bukan hanya satu lap cepat. Bos Yamaha, Paulo Pavezio, secara terbuka mengakui bahwa performa Toprak berada di luar prediksi internal tim. Kami tahu dia bertalan, tapi apa yang dia tunjukkan hari ini, itu lebih cepat dari yang kami perkirakan, terutama dengan kondisi motor yang masih dalam tahap pengembangan, ujar Pavezio. Ia juga menyoroti bahwa proyek mesin V4 Yamaha masih jauh dari kata final. Banyak aspek mulai dari delivery tenaga, karakter pengereman mesin, hingga keseimbangan chassis masih terus disempurnakan. Namun justru dalam kondisi belum sempurna itulah Toprak mampu tampil kompetitif. Dia memberi feedback yang sangat jelas, tapi di saat yang sama tetap bisa cepat. Itu kombinasi yang sangat jarang untuk seorang rookie. Tambahnya, mengungguli pembalap pabrikan Yamaha bukan hanya soal ego internal. Ini adalah indikator bahwa Toprak mulai memahami motor lebih cepat daripada yang diharapkan. Dalam struktur tim, pembalap yang lebih lama biasanya menjadi referensi utama dalam pengembangan. Namun dengan hasil ini, Toprak secara tidak langsung mulai mengambil peran tersebut. Bagi rival, ini adalah peringatan dini. Jika seorang rookie dengan motor yang belum sepenuhnya matang sudah mampu menembus 3 besar di sesi praktis, maka potensi peningkatannya bisa sangat besar dalam waktu singkat.
Hasil ini memang belum menentukan apapun secara langsung. Tidak ada poin yang dibagikan, tidak ada posisi grid yang dipastikan. Namun dalam dunia MotoGP, momentum seringkali dimulai dari sesi seperti ini. Toprak tidak hanya cepat, ia terlihat percaya diri, terkendali, dan semakin menyatu dengan karakter motor. Hal yang biasanya membutuhkan beberapa seri, kini mulai terlihat sejak awal musim. Dan yang paling penting, ia melakukannya di tengah ketidakpastian teknis. Dengan posisi ketiga di praktis, Toprak ini berada dalam posisi ideal untuk menyerang di sesi kualifikasi. Jika kondisi lintasan lebih stabil, bukan tidak mungkin ia akan melangkah lebih jauh. Yamaha mungkin datang ke Brazil dengan ekspektasi moderat, namun mereka bisa saja pulang dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Keyakinan bahwa proyek V4 mereka memiliki fondasi yang kuat. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi semakin jelas. Toprak Razgatlioglu bukan sekedar rookie. Ia adalah variabel baru yang belum sepenuhnya dipahami oleh para rival.